Biar ku bilang, ku berimu waktu 3 hari. Wu11 Nona Maurong. Kalau kau tidak bisa membawa lebih banyak deposit, kau dipecat. Minggir. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Ini cuma uang kecil. Bos gangster Wohou. Bagaimana kau bisa memberi wanita muda yang lembut ini kesulitan seperti itu? Kau bahkan tidak memberitahuku kalau kau akan datang. Ayo kita bicara di ruang VIP. Gadis ini lumayan. Bisnisnya akan kurus. Apa maksudmu? Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa salahnya menyentuh tanganmu? Ini klaim bintang kita dengan deposit mencapai dengan jumlah deposit 100. Ada apa ini? $100. Klaim bintang. Permisi Pak. Wanita muda ini tidak mengerti. Kenapa tidak sentuh tanganku saja? Saya bisa. Pergi sana. Aku suka perempuan. Benda itu, berapa banyak deposit yang dia butuhkan untuk memenuhi kuotanya? 30 yuan. Ya 30. Kalau mau asik keluar sana. Ini bang. Aku tidak punya uang kembalian 30. Bisakah aku deposit 5.000? Berapa? Lihat orang tua ini. Memamerkan uangnya. Menyentuh tangan wanita muda itu. Lihat, bukankah itu uang 100? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Akhirnya datang ke sini untuk deposit uang. Apa dia datang untuk membeli bank? Aku berani bilang, pecahan 100 ini tidak lebih dari 100 yang beredar secara global di seluruh kota Jiangnan. Hanya aku Wu Hao yang pantas memilikinya. Tuan mana yang menjatuhkan uang ini? Permisi, aku tidak memegangnya dengan erat. Aku menjatuhkannya. Anda manajernya kan? Ya. Ini. Hitunglah. Ini asli. Mustahil. Uang pecahan 100. Dengan tidak lebih dari 100 yang beredar global. Pecahan sebesar ini. Apa mereka memasukkan ini sekarang? Kalau begitu 5.000 ini, tolong depositkan untukku. Cukup untuk membantu nona muda ini meningkatkan kinerjanya. Sisakan 300 yuan sebagai uang saku. Uang saku. Uang saku. Anda dewa saya. Bunyikan alarm. Yang Anli Director of Wahaban. Halo Tuan Nyonya terkaya. Saya manajer bank di sini. Orang terkaya. Oke. Layanan perbankan apa yang Anda butuhkan Tuan Nyonya terkaya? Saya hanya ingin mendepositkan 5.000 yuan ini ke bank Anda. Ya ampun. Tuan Nyonya terkaya, kami pasti akan menangani transaksi Anda. Dan saya peringatkan kalian semua, transaksi ini, jika ada yang berani membocorkan informasi ini, mereka akan langsung dipecat. Hanya beberapa ribu yuan, sangat umum, tidak perlu pemecatan. Tuan Nyonya terkaya, Anda mungkin tidak mengerti, jumlah ini biasa bagi Anda. Tapi bagi kami tidak akan pernah melihat sebanyak ini seumur hidup kami. Apakah uang ini dihitung di bawah transaksi nona muda ini? Ya, tentu saja. Tenang saja. Mulai sekarang pekerjaan Wu11 adalah hanya bertanggung jawab untuk menyiram tanaman dan membaca koran. Dan gajinya akan digandakan. Baiklah, kalau begitu aku permisi dulu, Tuan Nyonya terkaya. Ini kartu hitam VIP Anda. Selamat tinggal Tuan Nyonya terkaya. Wow, apakah ini nyata? Halo, meskipun aku tidak tahu apa yang aku lakukan, tapi terima kasih banyak. Malam ini, bisakah aku mengajakmu makan malam? Oke, aku akan menunggumu pulang kerja. Ayo belikan aku baju baru dulu. Kenapa menunggu setelah pulang kerja? Seluruh bank ini milikmu. Ayo pergi sekarang. Tuan Xiao, masuk ke mobil. Kau seorang keler, kenapa mengendarai mobil sebagus ini? Ini mobil manajerku. Dia secara khusus menginstruksikanku untuk mengawalmu dengan aman. Lagi pula kau membawa uang dalam jumlah besar. Hanya 5.000 yuan. Itu bukan jumlah yang besar. Tuan Xiao, Anda adalah orang super kaya. Anda tidak mengerti bahaya masyarakat kelas bawah. 1 yuan pun layak dipertaruhkan nyawa mereka. Mengambil risiko. Cepetan masuk mobil. Oh, oke.
Berapa harga mobil ini? Sepertinya kurang dari 2 yuan. Dengan kondisi keuanganmu saat ini, jika kamu mau mengungkapkannya, gabungan kekayaan bersih semua orang di daftar Forbes tidak akan sebanyak saldo banmu. Mantan pacarku Liu Shuya. Jika dia tahu statusku saat ini, dia mungkin sangat menyesal. Apa-apaan ini? Bahkan orang super kaya pun bisa diputusin. Wanita mana? Dia pasti buta. Villa dan rumah 30 yuan per set. Perabotan lengkap. Tunggu sebentar. Ikut aku melihat propertinya. Oke. Bajunya membuat orangnya seperti emas membuat Buddha. Tuan setelan ini terlihat sangat gagah untuk Anda. Anda benar-benar ganteng alami. Benar, U11. Kau juga harus memilih beberapa pakaian. Anggap saja pembayaran karena menemaniku belanja baju hari ini. Tidak, kau sudah banyak membantuku dengan pekerjaan. Aku sudah merasa tak pantas. Kalau kau tak mengizinkanku menghamburkan uang untukmu, aku tak akan bisa menghabiskan semua uang di kartuku. Pilih beberapa pakaian wanita lagi dan minta semuanya dikirim. Baik tuan, kami punya beberapa barang baru di toko kami. Saya akan meminta seseorang untuk segera membawanya. Yang ini. Oh, lupakan saja, bungkus saja semuanya. Dan 2 pakaian nonahu ini, haruskah kita bungkus juga? Apa? Kau hanya memilih 2 baju. Cukuplah. Lihat. Tak usah repot-repot dengan set ini. Bungkus semuanya yang lain. Tuan, apa Anda yakin? Sudahlah, bungkus saja semuanya. Kirim langsung ke ruang ganti. Dialog ini, adegan ini. Aku hanya melihat ini di drama. Apakah kalian semua orang kaya membeli baju seperti ini? Bingo, semua bajunya. Halo, Tuan Xiao. Barang bawaan Anda telah ditempatkan di villa Anda. Oke, terima kasih. Baiklah, kalau begitu kau istirahatlah lebih awal, aku tidak akan mengganggumu lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih telah membantuku hari ini. Tidak masalah. Kau bertindak sebagai tameng bagiku. Aku juga sudah membantumu, jadi kita impas. Masih belum mengakui kalau kau sedang menjalani hidup begitu mendalami peran, bahkan sampai membawa karung goni. Aku perlu melihat peralatanmu. Terserahlah, lakukan sesukamu. Aku akan mandi dulu. Uang 10 yuan dilipat menjadi pesawat. Inilah kesenangan orang super kaya. Kau harus tahu, seluruh keluarga murong kami tak bisa mengumpulkan 1 lembar uang 10 yuan pun. Tanpa diduga di sini, hanya cocok untuk dilipat menjadi pesawat. Kenapa kau memakai bajuku? Karung gonimu jelas tidak cocok untuk pekerjaan rumah. Mana mungkin aku melakukan pekerjaan rumah dengan gaun resmiku. Nona Murong yang terhormat melakukan pekerjaan rumah. Kau harus tahu, aku magang di bank. Jika petugas kebersihan membuat pesawat itu basah, itu tidak akan berharga apa-apa meskipun dijual. Lalu, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Bagaimana kalau menawarkan dirimu sebagai hadiah? Akan kugodain kau nanti, kurus kau. Permisi Tuan Xiao. Begini, saya Presiden Bank Selatan. Saya di sini untuk membahas beberapa bisnis dengan Anda. Saya ingin tahu, apakah ini saat yang tepat? Karena ini urusan bisnis, masuklah dan mari kita bicara. Begini Tuan Xiao, Bank Selatan kami berharap Anda dapat menyimpan sejumlah uang kepada kami. Lagi pula, bank kami dibandingkan dengan 4 bank besar lainnya lebih aman. Kalau kau bilang, begitu aku punya uang tunai. Tapi karena kita bicara bisnis, kita perlu melihat apakah kau punya ketulusan. Saya bisa mendapatkan tingkat bunga 8% untuk Anda. Saya yakin bank lain pasti tidak bisa mencapai level ini. Inikah ketulusanmu?
Bagaimana jika kukatakan, aku ingin menyimpan 100 yuan dalam rekening deposito berjangka. Yang lain seharusnya menawarkan tingkat yang lebih tinggi darimu. Ini. Jika aku bisa mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi, mengapa aku harus mendepositokan uang di bankmu? Saya bisa mencoba bernegosiasi lebih lanjut untuk Anda. Lumayan kau punya kemampuan negosiasi. Namun, Bank Selatan kami bagaimanapun juga perusahaan besar. Jika Anda setuju, saya bisa menawarkan Anda beberapa layanan khusus. Itu terlalu besar. Kau tidak akan melakukan pertunjukan langsung di depanku, kan? Apa yang kau pikirkan? Maksudku, kita bisa memotong birokrasi untuk Anda. Setiap permintaan di Bank Selatan akan dikabulkan di masa mendatang. Oke, tepat sekali. Terima kasih Tuan Xiao atas kontribusi Anda yang murah hati. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa mendatang, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Ini hanya usaha kecil. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Baiklah, aku tidak akan mengantarmu keluar. Astaga. Ada apa? Ada apa? Ini terlalu banyak. Kukira ada pencuri yang masuk ke rumah. Ini tidak berarti banyak. Ini tidak seberapa. Bukankah kau sedang mencari investasi akhir-akhir ini? Uang ini diinvestasikan untukmu. Asal jangan sampai aku rugi. Rugi apa? Perusahaanku punya prospek. Tunggu sampai kau melakukan uji tuntas sebelum membuat keputusan. Aku tidak mau belas kasihan. Kau adalah pewaris keluarga Murong. Logikanya kau tidak kekurangan investasi. Kami keturunan Murong tidak boleh menerima sumber daya keluarga saat memulai bisnis. Sumber daya keluarga apapun, keluargamu sendiri cukup suka bertengkar. Ini semacam pelatihan. Keturunan Murong menikmati pendidikan tingkat tertinggi dan menghadapi tantangan tingkat tertinggi. Tentu saja juga yang tertinggi untuk seluruh bisnis keluarga. Ini hal yang bagus. Jika seorang keturunan berhasil memulai bisnis melawan segala rintangan, maka mereka akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Jadi menurutmu berapa peluangmu? Sejujurnya, perusahaan farmasiku mulai 5 tahun yang lalu mengembangkan terapi target baru untuk leukemia, obat target leukemia jenis baru. Begitukah? Kalau begitu aku juga akan jujur padamu. Aku selalu berpikir, kau berada di industri hiburan dan konsumen. Hari ini sudah tahap uji klinis, tetapi biayanya jauh melebihi anggaran. Terapi target. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Kebetulan aku punya uang. Akhir-akhir ini, aku ingin berinvestasi di beberapa industri. Penelitian dan pengembangan awal obat jenis ini sangat panjang. Investor biasa tidak akan menyentuhnya. Ya. Apakah ada sesuatu yang lebih berharga dari nyawa manusia? Tetapi bahkan tanpa investasi, aku tidak akan menyerah. Begini. Kau fokus saja pada penelitian dan pengembanganmu. Aku yang urus uangnya. Negara kita bahkan telah mengembangkan satelit dan bom atom, tetapi belum berani masuk ke terapi target. Jadi, mengapa kita belum bisa mengembangkan terapi target? Itulah pengejaran keuntungan oleh modal, terutama untuk obat-obatan mahal seperti terapi target. Investasinya sangat besar, dan risikonya tidak terkendali. Tidak ada perusahaan modal Ventura yang akan menyentuh penelitian dan pengembangan obat baru. Terutama untuk pasien leukemia itu. Jika ada obat khusus yang lebih efektif dan lebih murah, kupikir itu semua sepadan. Tidak ada di dunia ini yang lebih berharga daripada nyawa manusia. Meskipun ada dukungan kuat dari negara, masih ada kesenjangan dana yang besar. Sebutkan harganya, aku akan berinvestasi padamu. Kau lanjutkan saja, aku akan membantumu. Untuk mengisi kesenjangan dana ini, aku sudah berkeliling ke ratusan investor. Kau bilang, kau akan memberiku uang ini sebagai investasi, benarkah? Masalah yang menyangkut nyawa manusia seperti ini, bagaimana mungkin aku menipumu? Halo Profesor Fang, dana kami aman. Baiklah, lanjutkan penelitianmu. Uang ini dulu tidak berarti apa-apa. Sekarang bisa menyelamatkan nyawa. Halo Tuan Xiao. Anda sebelumnya menyatakan minat untuk berinvestasi. Grup Baida baru-baru ini menyatakan niat mereka untuk menjual saham. Apakah Anda mau saya hubungkan dengan mereka? Tentu di mana kita harus bertemu. Baiklah, mari kita bertemu di grup Baida. Kita bisa membahas bisnis secara rinci di sana. Oke, kirimkan alamatnya.
Bukankah itu Xiao Chuan? Dia mengendarai Maybach sekarang. Baju mahal membuat orang terlihat berkelas, kata orang. Pakaian senilai puluhan ribu bahan mentah kenakan saja. Auranya benar-benar berubah. Jam itu sepertinya Patek Philippe. Harganya 3-4 juta yuan. Dan uang tidak selalu bisa membelinya. Xiao Chuan, apakah itu kau? Kami baru saja melihat videonya. Tentang kau dan kurir pengiriman. Kecelakaan kecil itu, semua orang memuji ketenanganmu. Sopir pengantar barang memang susah, dan mobil hanyalah alat untuk bepergian. Goesan kecil bukan apa-apa. Jadi apa yang membawamu ke perusahaan hari ini? Lina, ini jam kerja. Siapa yang mengizinkanmu mengobrol di sini? Apa kau ingin kehilangan pekerjaanmu? Kita lihat saja berapa lama kau bisa sombong. Ayahku adalah manajer umum di sini. Aku akan sombong selama aku mau. Jadi maksudmu, di perusahaan ini, selama posisimu cukup tinggi, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Tepat. Itulah kenyataan. Aku mengerti. Kau mengerti? Kalau begitu keluar. Satpam, usir dia. Singkirkan dia dari pandanganku. CEO baru akan segera datang untuk memeriksa perusahaan. Aku ingin semua orang menunjukkan perilaku terbaik mereka. Apakah kalian mengerti? Mengerti? Pak CEO, Anda akhirnya tiba. Jika Anda tidak datang, kurasa aku akan diusir. Manajer umum Sang, ini Tuan Xiao yang kusebutkan padamu. Grup Baida sekarang milik Tuan Xiao. Aku sekarang bisa dengan tenang menikmati masa pensiunku. Selamat Tuan Xiao. Oh tidak, Xiao Xiao. Xiao Xiao, siapa yang baru saja bilang ingin mengusirmu? Manajer umum Xiang, dia hanya karyawan junior di grup kami. Anda pasti telah disesatkan olehnya. Bajingan kau. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kalianlah yang membuat kesalahan, namun kalian menyalahkanku. Halo Cie Xiao, saya Wang Hong. Serahkan orang ini padaku. Aku akan memastikan Anda mendapatkan penjelasan. Ayah aku mengatakan yang sebenarnya. Dia telah bekerja di departemen kami selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia? Bajingan kau. Apa kau buta? Ayah, kenapa kau tidak percaya padaku? Aku benar-benar sial 8 turunan. Melahirkan sesuatu sepertimu. CEO baru grup Baida. Xiao Chuan. Sangat kecewa bukan? Mustahil. Dia bahkan tidak bisa membayar biaya pengobatan. Bagaimana mungkin? Xiao. Anak durhaka ini telah melakukan kejahatan keji. Kuserahkan pada CEO untuk menanganinya. Aku sama sekali tidak keberatan. Ini untuk biaya pengobatan putramu. Tak perlu anak durhaka ini menyinggungmu. Wajar untuk memberi kompensasi dan menanggung pukulan. Aku belum selesai bicara. Ini selain biaya pengobatan, juga termasuk pesangonmu. Kau dipecat. Satpam, singkirkan semua karyawan yang tidak tertib dan tidak disiplin ini. Keluarkan mereka semua dari sini. Tuan Xiang, demi hubungan kita selama beberapa dekade, tunjukkan sedikit belas kasihan. Kau telah melanggar aturan, bahkan jika kau sangat kompeten. Perusahaan tidak bisa mempertahankanmu. Tuan Xiang, tolong, jangan. Tuan Xiao, saya minta maaf atas kesalahan pengelolaan saya, atas insiden sebelumnya. Saya telah merepotkan Anda. Ini masalah kecil tidak perlu disebutkan. Xiao, ini portofolio grup kami, dari industri dan detailnya. Oke, aku akan meninjaunya nanti. Oh ya, Presiden Sun. Jika ada aset berkualitas tinggi, seperti grup Baisheng, yang ingin diinvestasikan, aku tidak keberatan mengakuisisi lebih banyak. Baiklah Tuan Xiao, jika ada di masa mendatang, aku akan mengawasinya untukmu. Terima kasih. Mempercayakan grup kepada individu muda dan menjanjikan seperti Tuan Xiao, saya sangat yakin. Ngomong-ngomong Tuan Xiao, ada lelang kolektor malam ini. Aku ingin tahu, apakah kau punya waktu? Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Xiang untuk memimpin jalan. Baiklah. Halo Xiao Yu. Tuan Xiao. Kenaikan pangkat dan gajiku, semua berkat Anda. Aku ingin tahu, apakah kau senggang hari ini? Aku ingin mentraktirmu makan. Tentu aku akan menjemputmu. Oke. Sebenarnya, aku ingin makan malam denganmu. Tapi kemudian kupikir, makan malam tak sebaik lelang. Ini pertama kalinya aku di tempat seperti ini. Ayo pergi.
Siapa orang ini? Dengan teman secantik ini? Mungkin dia anak orang kaya. Lelang, para tamu terhormat, atas nama tuan rumah hari ini, Guk Xiang, saya menyambut Anda semua dengan hangat. Biar kukatakan padamu, Tuan Mudali pernah mengejarnya dulu, tapi dia tidak menyukainya. Barang lelang hari ini berasal dari seluruh dunia. Setelah banyak kesulitan, akhirnya siap dilelang. Ada begitu banyak orang kaya di sini. Ini baru permulaan. Tunggu dan lihat saja. Kami sungguh-sungguh berjanji bahwa semua barang lelang di sini telah melewati pemeriksaan ketat kami. Sama sekali tidak akan ada barang palsu. Silakan beli. Dengan ini, saya menyatakan lelang resmi dibuka. Orang ini tidak mungkin ke sini untuk membeli semuanya, kan? Jadi bagaimana dengan barang pertama? Sebuah lukisan minyak dari maestro kelas dunia. Ini benar-benar lukisan terkenal di dunia. Ini adalah harta karun langka. Bagaimana dengan karya master ini? Sangat sedikit yang beredar di pasaran. Harga awal adalah 20 yuan. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 yuan. 21, 22, 23, 23 yuan sekali. Sebuah lukisan terkenal, tak disangka terjual seharga 23. Mereka pasti sudah kehabisan cara untuk menghabiskan uang mereka. Sebuah lukisan sebenarnya tidak seberharga ini. Lalu, mengapa ada begitu banyak pembeli? Karena kelangkaannya. Dan makna yang diberikan padanya. Dan juga, konteks sejarah penciptaannya. Inilah alasan nilainya. Oleh karena itu, yang dijual dengan seni adalah kisah di baliknya, bukan barangnya itu sendiri. Bagus, kau mulai paham. Ini adalah penjelasan terbaik untuk kelangkaan menciptakan nilai, kan? Misalnya, hanya ada satu ayam di dunia. Maka setiap telur yang ditelurkannya sangat berharga. Sekarang, jika kita menggantinya dengan burung unta, bukankah akan lebih mahal lagi? Kalau tidak punya uang, jangan bicara omong kosong di sini. 30 yuan. 30 yuan sekali. 30 yuan 2 kali. 30 yuan 3 kali. Selamat kepada Tuan Xiao atas keberhasilannya mendapatkan karya ini. Wow, Bung, kau tahu banyak. Xiao Yu, aku membawamu ke sini untuk membiarkanmu memperluas wawasanmu. Tapi, aku berasal dari keluarga miskin. Harga 3 yuan sudah terlalu mahal bagiku. Tapi, kau tak bisa terjebak dalam kemiskinan selamanya. Apa gunanya memperluas wawasan? Pada akhirnya itu, tak bisa mengatasi kenyataan. Ketika kartumu menyimpan kekayaan yang tak terhitung, kau juga akan setenang mereka. Inilah kepercayaan diri yang diberikan oleh uang. Kau bisa mengajukan tawaran berikutnya berapapun jumlahnya. Itu yang kau katakan. Jangan menyesal. Kau tak boleh menangis dan mengeluh nanti. Kalau begitu kau harus meningkatkan permainanmu. Aku sangat miskin, yang tersisa hanyalah uang. Baiklah, lihat saja. Hadirin sekalian, barang berikutnya adalah puncak acara lelang ini. Berjudul Tinta Emas Air. Ini adalah karya terakhir Tuan Gongsun. Butuh waktu 10 tahun penuh untuk melukisnya. Sebelum bisa diresmikan, hanya ada satu di dunia. 51, 52, 53, 55. Ada apa? Kau takut menawar? Takut aku tidak punya uang? 88 yuan. 88. Periksa ini anak konglomerat mana? 88 yuan sekali. 88 yuan 2 kali. 88 yuan 3 kali. Selamat kepada nyonya ini. Hei, ketua. Telah ditemukan. Orang ini bernama Zhao Chuan, 23 tahun. Dia anak konglomerat mana?
Dia sebelumnya bekerja di grup Baida, kemudian dia dipecat. Saat ini, menganggur. Latar belakangnya nggak mungkin sebersih ini. Dia yatim piatu. Bagaimana dia bisa punya modal sekuat ini? Itu cuma bisa berarti satu hal. Mungkinkah informasi yang kita temukan hanya permukaan saja? Selidiki. Bagaimana situasi wanita itu? Cuma sales biasa di kantor penjualan. Baru mulai kerja 1,5 tahun yang lalu. Keluarga biasa nggak ada yang istimewa. Jadi dia bukan konglomerat. Dia cuma orang gila. Lalu, apa kita masih perlu mengenalnya? Lupakan saja, kita lihat saja nanti. Kita lihat, apakah dia mampu membayar semua barang lelang ini. Oke. Aku akan melapor kepadamu segera setelah ada kabar terbaru. Bagus. Ini mengakhiri paruh pertama lelang. Silakan istirahat sejenak. Sekarang kita mulai paruh kedua. Tuan Xiao, maukah Anda mengobrol sebentar? Bro, di paruh pertama ini, kau hampir membeli semuanya. Kami sungguh berterima kasih atas dukungan Anda. Bicara belak-belakan saja. Aku sudah lama jadi pembawa acara lelang. Baru kali ini, aku harus memohon pada seseorang. Tolong kasihani. Dan beri kesempatan pada yang lain. Penawar tertinggi menang. Aku hanya mengikuti aturan. Apa salahnya? Orang-orang di sini, semuanya berstatus tinggi. Tolong jalin hubungan baik. Baiklah, baiklah. Aku nggak akan menggodamu lagi. Aku nggak akan menawar di babak kedua. Aku pergi. Pilih dari barang yang baru saja Anda tawar. Tapi kau sudah membawaku ke perjamuan. Hadiah ini terlalu mahal, aku nggak bisa menerimanya. Bagaimana dengan yang ini? Terlalu mahal. Kalau begitu ambil saja semuanya. Aku juga nggak mau pilih. Apa ini termasuk dipelihara? Kalung ini saja sudah cukup bagiku untuk hidup nyaman seumur hidup. Sebenarnya dia siapa? Aku selalu merasa nggak bisa melihat tembus dirinya. Bunga kuartal Anda sebesar 200 yuan telah dikreditkan. Silakan periksa akun Anda. Bungamu saja setinggi 200 yuan. Setengah dari bunga ini cukup untuk membeli semua barang yang dilelang tadi. Oke. Bersiaplah. Ponsel ini bahkan mengumumkan pembayaran bunga 200 yuan. Untungnya ini hanya salah satunya. Dulu kita datang ke kota lain untuk bekerja keras. Karena utang yang sangat besar, sebesar yuan. Kita pikir kita sudah di titik terendah. Siapa sangka, bisnis kita akan tumbuh sebesar ini? Ya, aset kita saat ini hanya dalam beberapa tahun telah mencapai 102 yuan. Saatnya menelepon keponakanku kembali untuk menikmati hidup. Halo Pak, apa pendapat Anda tentang aset Anda yang meroket menjadi 102 yuan hanya dalam beberapa tahun? Sejujurnya, aku sama sekali nggak tertarik dengan uang. 102 yuan ini cuma angka bagiku. Sekarang setelah Anda menjadi orang super kaya, adakah sesuatu yang membuat Anda khawatir? Ya, kekhawatiranku terbesar sekarang adalah keponakanku yang bekerja di luar. Aku takut dia nggak akan bisa menerima identitas barunya sebagai generasi kedua yang kaya. Itu benar kalau keluargaku punya 102 yuan. Aku juga nggak akan bisa menerimanya. Halo. Halo, siapa ini? Ini masih pagi buta, biarkan aku tidur. Kau merahasiakan ini dariku begitu lama? Aneh sekali. Aku belum memberitahunya tentang villa dan mobil sport yang kubeli. Apa dia tahu rahasiaku? Aku belum punya kesempatan untuk memberitahumu. Keluargamu kaya raya. Dan kau tidak memberitahuku. Kau anak orang kaya. Dulu aku sangat memperhatikanmu. Aku bahkan menawarkan untuk membayar. Lain kali, aku akan mentraktirmu makan malam. Aku tidak percaya padamu. Halo. Halo, siapa ini?
Paman. Xiao Chuan. Benarkah kau, Xiao Chuan? Paman. Kau lama sekali tidak ada kabar. Kenapa kau kembali sekarang? Ya, detailnya. Bisa kita bicarakan di hotel. Aku sudah memesan kamar pribadi di Hotel Emperor. Aku juga sudah mengirimkan lokasinya. Oke. Baik, Paman, sampai jumpa nanti. Oke. Tidak, aku tidak bisa berpakaian terlalu mewah. Tidak pantas di depan orang tuaku. Aku juga harus mengajak Xiaoyu. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu yang tak terduga, kita bisa mengatasinya. Halo Xiaoyu. Datanglah ke Hotel Emperor sekarang. Temani aku bertemu seseorang. Baik Tuan Xiao, saya segera ke sana. Oke. Xiaoyu, katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan Tuan Xiao? Xiaoyu, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Bagaimana kalau ini benar-benar seperti kisah Cinderella? Bagaimana mungkin? Apa kau pikir menikah dengan keluarga kaya semudah itu? Apa kau bodoh? Bahkan jika kau tidak bisa menikah dengan keluarga kaya, kau tetap harus memanfaatkan kesempatan ini. Sekalipun kau tak bisa menjadi nyonya muda kaya, menjadi simpanannya pun tak rugikan. Bahkan dalam skenario terburuk, sekalipun dia tidak mengakuimu sebagai simpanannya, satu pertemuan dengannya setara dengan gaji setengah tahunmu. Xiaogu, kali ini anggap spesial. Saat kau bicara nanti, pastikan kau memperhatikan. Jangan terlalu hormat padaku. Bukan apa-apa. Lihat saja. Bos Xiao. Ayo pergi. Paman dan Bibi. Cuan, benarkah? Pamanmu sangat merindukanmu. Bukan hanya pamanmu, bibimu juga sangat merindukanmu. Lihat dirimu. Cuan, membawa pacarmu. Kenapa kau tidak memperkenalkannya kepada kami dengan benar? Paman Bibi, tolong jangan menggodaku. Kami hanya teman baik. Bibi, kau benar sekali. Jika gadis sehebat Xiaoyu benar-benar istriku, aku akan sangat bahagia. Bibi, tolong jangan menggodaku. Statusku tidak layak. Ayo kita duduk dan mengobrol dulu. Cuan, pegang kursimu. Apa yang akan pamanmu katakan? Apapun yang kau dengar nanti, tidak akan membuatmu pingsan. Benar, beberapa tahun terakhir ini, bibimu dan aku telah bekerja keras dan menghasilkan banyak uang. Mulai sekarang, kaulah anak orang kaya sejati dari keluarga Xiao kita. Anak orang kaya. Bibi, berapa total skala aset perusahaan kita? Aset keluarga kita saat ini adalah 102 yuan penuh. Bunga kuartalan Tuan Muda Xiao saja minimal harus 200 yuan. Dibandingkan dengan itu 100 yuan memang agak. 102 yuan itu banyak, Paman. Memang jumlah yang sangat besar. Paman, bisnis apa yang Paman jalani? Aku menjalankan sedikit bisnis. Apa yang kau inginkan? Ini kamar pribadi tingkat kuning. Jadi biaya minimumnya adalah 1 mao jika kau tak mampu. Kami juga punya ruang makan umum. Tak ada batas pengeluaran di sana. Hei, jangan menilai buku dari sampulnya dong. Bawakan aku yang paling mahal. Menunya. Kau yakin mampu bayar hidangan di menu ini? Bawakan saja, banyak bacot. Baiklah. Ini menunya. Lihat berapa banyak hidangan yang bisa kau pesan. Pesan makanan. Pesan apapun yang kau suka. Meskipun makanan di sini mahal. Aku pamanmu. Masih mampu membelinya. Oke. Bawakan aku semua hidangan termahalmu. Semuanya. Kau yakin? Semuanya di sini. Akan menelan biaya hampir 5 yuan. Bawakan saja. Banyak bacot.
Tuan Anda yakin? Tidak ada masalah dengan pesanan Anda. Aku sangat yakin. Aku akan makan apapun yang kau sajikan. 5 yuan bukan? Apa-apa bagiku. Mohon tunggu sebentar Tuan, saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Dan, mulai sekarang aku tak mau melihat orang ini. Seseorang. Seret dia keluar, dan beritahu semua hotel, bahwa orang ini tak akan pernah dipekerjakan lagi. Baik Tuan. Bos ampuni aku. Aku salah. Aku salah. Cuan. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Sekalipun hanya untuk 1 kali makan bagiku, menghabiskan 5 yuan jumlah yang besar, akan membuat hatiku sakit. Paman ini, hanya sedikit dari gajiku, bukan apa-apa. Baiklah Bibi, dan paman kami takkan bertanya lagi. Mari kita lanjutkan percakapan kita. Tuan Liu. Kalian ini makan dan ribut sekali. Mengganggu ketenanganku. Paham? Keluar. Tuan Liu, saya mengerti kesalahan saya. Saya akan negosiasi dengan mereka sekarang, dan meminta mereka untuk tidak mengganggu ketenangan Anda. Oh, bukankah ini, Zhao Chuan teman kesayanganku, dengan penampilanmu yang menyedihkan? Kau berani makan di hotel kasar? Semuanya maaf, tapi maukah kalian pindah ke kamar pribadi lain? Kami akan memberi Anda diskon 20% untuk seluruh tagihan Anda kali ini. Lagi pula aku tamu di kamar emas kalian. Kau pikir aku akan pindah begitu saja? Beginikah caramu memperlakukan tamu? Dari mana datangnya bocah berambut kuning ini? Bertingkah seenaknya di sini? Bukankah ini kepala grup Jiangnan? Bukankah kau hanya orang kaya baru dengan 100 yuan di depan grup Liuku? Apa kau punya hak bicara? Apa katamu? Biar ku jelaskan. Grup Jiangnanmu dibandingkan dengan aset grup Liuku yang 605 yuan. Bukan apa-apa. Inilah perbedaannya antara kamar emasmu dan kamar bumiku. Memang kita tak seharusnya datang ke kamar emas. Kalau kamar surga akan lebih cocok. Kau benar-benar tukang pamer. Bahkan kami di kamar bumi tak berani berharap untuk kamar surga. Apalagi kau. Tuan Liu benar. Dengan aset keluarga mereka yang 100 yuan, mereka hampir tak memenuhi batas minimum untuk kamar emas. Kalian ini mau ke kamar surga dengan syarat 150 yuan dana cair. Sungguh lelucon. Cuan. Bagaimana kalau kita dengarkan saja manajernya dan pindah kamar? Ya Liu Sihan ini, dengan asetnya yang besar 600 yuan, punya kekayaan bersih 6 kali lebih besar dari kita. Belum lagi yang dibutuhkan 150 yuan modal kerja untuk kamar pribadi Tianxi. Serahkan saja padaku Tuan Muda Xiao. Paman Bibi ini masalah kecil. Hanya beberapa ribu yuan dalam arus transaksi. Bukanlah masalah bagiku. Halo Presiden Sun. Saya mengalami sedikit masalah. Saya ingin meminta bantuan Anda. Bukankah ini Presiden Sun? Apa yang membawamu ke sini? Tuan Xiao, saya ingin tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Presiden Sun, alasan saya memanggil Anda hari ini adalah untuk meminta bantuan. Saya ingin Anda mengonfirmasi, apakah saya memiliki kualifikasi untuk mengakses kamar pribadi Tianxi. Memang Tuan Xiao adalah bank kami, klien yang paling dihargai dengan kemampuannya. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk makan di kamar Tianxi. Presiden Sun, apa kau yakin? Arus transaksi Tuan Muda Xiao ini telah mencapai skala aset 150 yuan. Apa kau meragukanku? Presiden Sun, Anda tidak akan menipu saya kan? Lihat saja dia. Bagaimana mungkin dia memiliki aset 1.500 yuan? Kecuali kau bisa membuktikannya padaku. Aku datang agak terburu-buru. Dan dokumenku ada di bank. Selain itu, informasi clean tidak bisa diungkapkan begitu saja. Jadi kau tidak membawanya.
Atau kau tidak memilikinya? Baiklah, kalau begitu lihat. Apakah aku punya caranya, atau tidak? Ini tidak mungkin. Bahkan seorang super kaya, senilai 200 yuan yang mengejutkan, tidak mungkin bisa menghasilkan 3 lembar uang 100 yuan. Apalagi membawanya. Apa? Apa kau pikir kau bisa membodohi kami dengan uang palsu acak? Itu pasti palsu. Ya, itu pasti palsu. Tidak ada seorang pun yang dapat menghasilkan begitu banyak uang kertas pecahan besar sekaligus. Ya, itu pasti palsu. Aku butuh detektor uang. Aku tahu kau licik. Ini kejutan untukmu. Jika aku tidak pergi dengan dana yang tidak mencukupi, aku akan mengambil 100 yuan untuk mengejutkanmu. Jika manajer masih bisa merangkak, kau bisa membawaku ke meja resepsionis untuk memverifikasi apakah uangku asli atau palsu. Aku tidak percaya. 1000 yuan ini bisa asli. Tuan Xiao, silakan ikuti saya. Tuan muda Liu ini memang mata uang asli. Tuan Xiao, saya minta maaf atas ketidaktahuan saya sebelumnya. Sayalah yang mengganggu kedamaian Anda. Iya ya, kami buta. Kami gagal mengenali status terhormat Anda. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Xiao Juan, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Benar, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ekspresi mereka sebelumnya benar-benar menjijikan. Kita harus memberi mereka pelajaran. Melepaskanmu bukan tidak mungkin. Tapi aku punya satu syarat. Katakan saja. Aku ingin grup Liumu menghilang dari pandanganku. Mulai sekarang kau tidak diizinkan masuk ke hotel grup Kaisar. Baiklah, aku akan pergi dari sini sekarang. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di hotel Kaisar lagi. Tunggu sebentar. Aku sudah menyuruhmu pergi. Aku tidak menyuruh pengikut kecilmu untuk pergi. Jika kau ingin pergi, merangkaklah dari pandanganku. Lakukan sekarang, nak. Sungguh memuaskan. Tepat sekali. Siapa sangka, keponakan kita sebenarnya seorang Taipan tersembunyi. Dengan begini kita juga tidak perlu khawatir tentang kehidupan masa depannya. Tuan Xiao, jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Jika Anda memiliki sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan, aku tak akan menyia-nyiakan usaha sedikit pun. Manajer Sun, terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu. Manajer, karena masalahnya sudah selesai, kami sekarang ingin menggunakan suite premium. Bisakah Anda mengaturnya? Tuan Xiao, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera bertanya kepada ketua untuk mengajukan permohonan suite premium. Halo Ketua Liu. Ya, kami punya clean papan atas dengan aset liquid melebihi 150 yang ingin makan malam di suite premium. Saya melaporkan kepada Anda, silakan lihat apakah ini bisa diterima. Oh ya, saya mengerti. Oke, aku ngerti. Baiklah Ketua Liu, sampai jumpa. Tuan Xiao, saya sangat menyesal. Anda tahu suite premium, kami hanya punya satu. Apa? Perlu bukti. Begini, persyaratan untuk makan malam di suite premium adalah aset liquid harus melebihi 150. Anda tahu, orang yang dapat memenuhi kondisi ini sangat sedikit. Apa maksudmu? Maksudmu kami tidak memenuhi syarat? Bukankah laporan bank barusan membuktikannya? Tidak, Tuan Xiao, dana Anda tidak masalah. Lalu, kenapa buang-buang waktu kalau tidak ada masalah? Suite premium baru-baru ini telah dipesan oleh keluarga terkemuka di atas untuk menciptakan layanan dan lingkungan yang lebih baik. Dalam sebulan terakhir, suite premium tidak dibuka untuk tamu. Kurasa kau tak ingin pekerjaan manajer ini lagi. Kami adalah konsumen, tapi kami telah berulang kali diblokir. Ku bilang padamu, aku akan membeli Hotel Emperor hari ini.
Halo Ketua Liu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Taipan Top itu ingin membeli hotel Emperor kita. Apa? Cepat, bawa dia padaku. Aku akan menjamunya dan meminta maaf secara pribadi. Ya, aku mengerti. Oke. Tuan Xiao, maafkan saya. Silakan ikut saya menemui ketua. Mengenai masalah khusus makan malam di suite premium untuk menumbuhkan layanan dan lingkungan yang unggul. Tuan Xiao, Anda sudah sampai. Masuklah. Tuan Liu, Emperor Group Anda cukup mengesankan. Belum lagi mereka yang membuat masalah dan mengganggu. Bahkan Anda mempersulit saya di mana-mana. Saya sangat menyesal. Terakhir kali dengan pelayan di ruang pribadi Tianzi ada insiden yang tidak menyenangkan. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda. Tuan Xiao, ini adalah teh 1000 tahun bunga teratai salju tua Kis Ayang, Henku. Teh 1000 tahun bunga teratai salju tua Kis Ayang, Henku. Silakan cicipi. Teh yang enak, haha, sangat enak. Bawakan aku beberapa teko lagi. Teh ini terbatas secara global hingga 900 porsi. Setiap porsi berharga 5 yuan. Dengan setiap cangkir yang turun. Kapan ini akan berakhir? Tuan Liu, aku sudah cukup minum teh ini. Tapi aku masih sedikit mengidam. Hei hotelmu, apakah bebas rokok? Apakah Anda keberatan jika saya merokok di sini? Astaga. Aku sudah minum hampir 100 yuan teh. Dan mulutku masih kering. Ini hampir setengah bulan keuntungan perusahaan. Lihat Buan Xiao, apa yang kau bicarakan? Kantorku adalah rumahmu. Apakah aku akan melarangmu merokok di rumahmu sendiri, kan? Bagus. Melihatmu begitu tulus. Aku tidak akan membeli hotel Emperor. Namun, Tuan Xiao untuk menunjukkan ketulusan kami. Mulai sekarang ruang pribadi Tianzi ini menjadi milikmu untuk digunakan kapan saja. Semua hidangan diskon 50%. Aku tidak berencana membeli hotel Emperor. Tapi permintaan maafmu tidak cukup tulus. Tuan Xiao, bagaimana kalau begini? Kami menjual kepadamu 15% saham dengan harga murah. Aku mau 30%. Tuan Xiao, Anda bercanda denganku. Kau kira aku bercanda denganmu? Tuan Xiao, ini agak berlebihan. 35%. Baiklah. 30% lah. Aku akan meminta seseorang menyiapkan kontraknya segera. 700 yuan ditransfer kepadamu. Ini pertama kalinya aku melihat pembeli membayar semudah ini. Menjual sedikit lebih banyak saham seperti ini bukanlah hal yang mustahil. Uang tambahan itu bisa dianggap subsidi untuk hotel. Oh, baiklah. Silakan, tak usah terburu-buru. Paman Bibi, aku sudah mengurus semuanya. Ayo kita semua duduk dan mengobrol. Xiao Juan, aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku tidak akan pergi. Sekarang, aku melihatmu sudah dewasa dan sangat cakap. Aku lega, Paman. Ya, Paman dan Bibi awalnya kembali untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Sekarang, sepertinya kami khawatir dengan sia-sia. Kau sepenuhnya mampu mengurus dirimu sendiri sekarang. Paman Bibi, apakah kalian BF siap-siap untuk pergi? Ya, grup jangan. Ini tidak bisa ditunda tanpa batas waktu. Jika nona muda ini, jika Cuan Arku mengganggumu, kau harus datang padaku dan mengeluh. Aku akan memberinya pelajaran. Mengerti, Bibi? Selama dia menggangguku, aku pasti akan melaporkannya kepadamu. Paman Bibi, izinkan aku mengantar kalian.
Ini Xiao Yu. Kenapa Xiao Yu bersama bos besar? Ini tidak bisa dibiarkan. Manajer Anda memanggil saya. Ada apa? Xiao Yu, aku baru saja membuka toko barang mewah. Aku hanya butuh kasir. Apakah kamu tertarik? Toko barang mewah? Ya. Dan pekerjaannya tidak akan terlalu melelahkan. Gajinya sangat tinggi. 2 sen per bulan. Benarkah manajer? Kalau begitu aku mau coba. Oh, kalau begitu kamu bisa mulai bekerja di sini besok. Ini pertama kalinya, aku masuk bukan sebagai penjual. Rasanya cukup berbeda. Jika kamu suka, datanglah lebih sering ke depannya. Aku agak lapar sekarang. Bagaimana kalau kita pesan makanan dan nonton film di rumah? Nonton film? Aku malas keluar. Bukankah makanan pesan antar tidak sehat? Aku akan lihat apa yang ada di kulkas dan membuat sesuatu. Kemampuanku memasak cukup bagus. Meskipun aku biasanya hanya makan di toko saat aku bekerja. Ketika aku pulang kerja, aku selalu memasak untuk diriku sendiri. Terlalu banyak makan makanan pesan antar tidak sehat. Oke. Kalau begitu aku akan cari film. Sempurna. Xiao Yu, kau punya keahlian ini. Terbaik ketiga di dunia. Oh, aku lupa. Aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tunggu sebentar. Aku akan menelpon manajermu. Kau tidak perlu bekerja hari ini. Tonton saja film denganku, oke? Tidak. Manajer kami baru saja memberiku kenaikan gaji. Aku tidak bisa pergi. Halo manajer Liang. Jual toko ini padaku. Aku bisa membelinya dengan harga premium. Jangan sebut premium. Jika kau mengatakan kata itu, aku akan memberikannya padamu. Memberikannya padaku tidak perlu. Sebutkan harganya dan aku akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Toko itu di Wang Fujing. Aku baru membukanya 3 bulan lalu. Apakah Anda berencana untuk mengambil alih sewa atau seluruh bisnisnya? Seluruh bisnisnya. Saat aku mengambil alih, biaya transfer ditambah biaya renovasi. Kurang dari kuaikian jumlahnya hilang. Karena Tuan Xiao menginginkannya. Aku akan memberimu diskon 50 mau. Manajer Liang, bisnis adalah bisnis. Harga yang kau berikan padaku sudah sangat adil. Jadi maksudmu? Manajer Liang, toko ini bisa balik modal dalam setahun. Sisa waktu, intinya ini keuntungan murni. Jadi aku tawarkan 2 kali lipat harganya. Ambil alih bisnis ini, anggap saja sebagai kompensasi atas kerugianmu, oke? Tuan Xiao benar-benar murah hati. Kalau begitu aku akan pergi ke toko besok untuk menandatangani perjanjian pengalihan. Bolehkah aku bertanya tanpa lancang? Dengan kekayaanmu, kau tidak mungkin tertarik dengan usaha kecilku jadi. Mengapa kau ingin mengambil alih tokoku? Tentu saja, jika kau merasa tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Anggap saja aku tidak bertanya. Sejujurnya, aku membelinya untuk diberikan kepada seseorang. Sekarang kau tak perlu khawatir tentang cuti. Bahkan absen pun tak akan jadi masalah. Kau membeli seluruh tokoku dengan harga 2 kali lipat hanya untuk makan malam denganku. Xiao Yu, urusan yang bisa diselesaikan dengan uang. Mengapa buang-buang waktu untuk itu? Lagi pula aku sudah menyelidiki. Mengambil alih toko ini hanya akan mendatangkan keuntungan, tidak ada kerugian. Kalaupun begitu pengeluaranmu, tidak ada yang akan mengendalikannya. Kau cerewet sekali. Aku perintahkan kau sekarang untuk menonton TV denganku dengan tenang, oke? Xiao Yu, bukan begitu. Kita sedang menonton film horor. Bagaimana bisa kau tidak berkedip? Dengan sifat penakutmu, aku sudah melihat hal-hal yang jauh lebih menakutkan. Ini bukan apa-apa. Xiao Yu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tapi aku belum menemukan cara yang tepat untuk mengatakannya. Apa yang ingin kau katakan? Aku suka kamu. Maukah kau jadi pacarku? Xiao Yu, setelah menghabiskan waktu bersama ini, aku menyadari kau adalah bagian tak terpisahkan dari hidupku. Jika kau tidak mau setuju, tidak apa-apa.
Kita bisa menjadi teman biasa. Cuan, aku juga suka kamu. Aku setuju jadi pacarmu. Benarkah? Halo, selamat datang. Xiaoyu, benar-benar kau. Dilihat dari aura penting ini, kau telah menaklukkan si Xiao itu. Halo nona-nona. Apa yang kalian lakukan selama jam kerja? Ngobrol rem-rem saat jam kerja. Bonus kinerja bulan ini dipotong semua. Manajer Liang, maafkan aku Manajer Liang. Xiaoyu, sepertinya kau sudah naik kelas sosial. Ya, mulai sekarang kalau kau datang, semua yang ada di toko akan didiskon 20% untukmu. Terima kasih Manajer Liang. Terima kasih Manajer Liang. Rela melepasnya dan mengalihkan toko itu kepadaku. Jangan sebutkan itu. Tuan Xiao menawarkan harga 2 kali lipat. Aku malah untung. Investasi kurang dari 3 bulan, dan aku menggandakan uangku saat menjualnya. Di mana lagi, aku bisa menemukan kesepakatan sebagus ini? Tuan Xiao ingin mengambil alih toko ini. Mungkinkah karena cuannya? Beli toko ini. Manajer Liang, jika tidak ada pertanyaan, mari kita tanda tangani kontraknya. Manajer Liang tidak ada masalah dengan kontraknya, tapi aku ingin mengubah satu hal. Silakan bicara Tuan Xiao. Ubah pihak kedua menjadi Xiaoyu. Apa? Aku tidak menyangka Xiaoyu mendapatkan ini semudah ini. Sungguh orang yang langka. Ya, sangat murah hati pada seorang wanita. Sebuah toko sebagai hadiah. Kau dengar itu kan? Ini Xiaoyu di depanmu. Oke, aku akan menggambar ulang kontraknya sekarang. Jangan ragu. Tanda tangani segera. Xiaoyu, selamat. Kau adalah pemilik toko ini sekarang. Kelola dengan baik. Ini akan memberimu imbalan yang melimpah. Terima kasih Manajer Liang. Tuan Xiao, aku tidak akan mengganggumu lagi. Manajer Liang, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Maaf mengganggu Anda hari ini, Tuan Xiao. Ayo kita sering-sering kumpul, oke? Aku ada urusan bentar, aku keluar dulu ya. Nanti aku jemput kamu. Oke. Wah, Xiaoyu kita udah jadi bos nih. Kita cuma bisa bilang pesona Xiaoyu kita ini emang kelewatan. Bahkan orang kayak Pak Xiao aja kepincut. Xiaoyu tolong restui dan lindungi kami ya. Xiaoyu lindungi kami ya. Aduh, sista-sista jangan ledakin aku dong. Kalau nggak bonus kalian kupotong. Pak Xiao. Pak Xiao, Pak Xiao. Pak Xiao, Pak Xiao. Cio Xiao, sejak Anda mengambil alih grup Baida, Anda begitu berdedikasi meneliti pengembangan obat-obatan yang ditargetkan. Kenapa Anda melakukan ini? Saya tidak tertarik dengan uang. Malahan saya sampai susah tidur. Karena kebanyakan duit. Bapak Ma pernah bilang hal serupa. Apa Anda merasakan hal yang sama? Dulu, saya pikir kalau saya punya uang, saya pasti akan berfoya-foya. Awalnya, saya begitu. Sampai suatu hari, ibu saya meninggal karena kanker. Jadi, saya ingin membantu lebih banyak keluarga biasa seperti saya dulu. Terima kasih. Pak Xiao itu luar biasa. Permisi. Pak CL, dokumen-dokumen ini perlu tanda tangan Anda.
Baik Pak Cieo, Anda boleh pergi setelah selesai dengan pekerjaan Anda. Apa Bapak segitu inginnya menyingkirkan saya? Tidak juga. Tapi kalau kamu tidak pergi sekarang, kamu mungkin tidak akan bisa. Apa maksud Bapak? Seorang wanita muda datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Pakaiannya lusuh. HR berpikir, dia tidak menganggap serius wawancara ini dan menolaknya. Apa hubungannya dengan saya? Sebelum pergi dia bilang sesuatu. Saya kenal Pak Xiao Anda. Saya harap Bapak bisa menyampaikan ini untuk saya. Saya tidak butuh gaji tinggi. Cukup untuk hidup saja. Bahkan bersih-bersih pun tidak masalah. Bajunya sangat kumal. Hidupnya pasti sangat susah. Siapa namanya? Sepertinya Suya. Liu Suya. Ya benar. Pak Xiao, apa Bapak benar-benar mengenalnya? Kalau begitu saya akan bawa dia masuk sekarang. Baiklah. Ada apa denganmu? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Tunangan saya meninggalkan saya. Sekarang ibu saya mengusir saya dari rumah. Dan uang saya habis. Apa yang ada di tas besar yang kamu bawa itu? Ini semua barang-barang saya. Saya sudah tidur di stasiun kereta bawah tanah selama 2 hari. Kenapa kamu tidur di stasiun kereta bawah tanah? Saya diusir dari rumah. Saya putus asa, jadi saya datang ke Bapak. Tolong bisakah Bapak bantu saya? Kenapa kamu diusir? Tadinya orang tua saya ingin saya menikahi Leong, pakai mas kawin yang tinggi. Untuk bantu adik laki-laki, saya bayar pernikahannya. Jadi maksudmu mas kawin tinggi yang kamu minta dari saya dulu. Itu untuk pernikahan adikmu, untuk pernikahan adikmu. Iya, tapi Leong tidak menginginkan saya sekarang. Orang tua saya tidak hanya mengambil uang saya, tapi juga menyuruh saya keluar dan menipu laki-laki. Menyuruh anak perempuannya sendiri untuk melacurkan diri dan menipu laki-laki. Calon mertua saya benar-benar tidak punya moral. Ini ilegal. Kamu bisa menuntut mereka. Saya ingin menuntut mereka, tapi mereka memenjarakan saya. Mereka tidak memberi saya makan atau minum. Mereka bukan manusia. Mereka ingin menjual saya seharga 50 sen ke pria berusia 60 tahun. Akhirnya, saya berhasil kabur. Lalu, saya lihat berita Bapak di TV. Berita Bapak. Saya harap Bapak bisa melupakan masa lalu dan membantu saya. Sekretaris Liu, lihatlah. Bisakah kita atur pekerjaan yang mudah untuknya? Pekerjaan yang mudah. Tuan Xiao, Anda tahu, meskipun Anda CEO-nya, Anda tidak ikut campur dalam manajemen. Semua keputusan dibuat oleh manajer Zhang. Maksudnya perusahaan ini tidak memelihara pengangguran. Aku bisa melakukan apa saja, asal aku punya makanan dan tempat tinggal. Aku akan bicara dengan manajer Zhang. Aku yakin Liu Suya bisa membuktikan kemampuannya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Xiao. Aku tahu kau tidak sedingin itu. Sekretaris Liu, tolong berikan dia gaji di muka, agar dia bisa membeli baju baru. Posisi apa yang harus kita atur untuknya? Posisi spesifik apa? Akan tergantung pada usahamu sendiri. Kuharap kau bisa pergi ke wawancara dengan penampilan baru. Pergi wawancara lagi. Gunakan kemampuanmu sendiri untuk mewawancarai posisi. Terima kasih Tuan Xiao. Aku pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Seperti yang diduga. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Kau dengar CEO dicampakkan oleh tunangannya dulu. Mungkinkah dia? Ada lagi. Kenapa kau menatapku seperti itu? Gadis ini sungguh kasihan. Sungguh malang punya orang tua seperti itu. Andai saja bukan karena ibu dan anak itu dulu. Ibuku tidak akan pergi secepat itu. Lalu kenapa kau mempertahankannya? Karena aku sudah merasakannya. Betapa putus asanya seseorang saat terdesak. Hidup secara khusus mengincar orang miskin dan menderita. Jadi aku ingin memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Mengerti Tuan Xiao?
Kalau begitu, kalau tidak ada lagi saya permisi dulu. Oke. Masuk. Tuan Xiao, saya sudah menyiapkan informasinya, siap melayani Anda. Xiao An, apa kau punya persyaratan terkait gaji dan tunjangan? Sebenarnya aku hanya ingin mencari pekerjaan apa saja. Aku tidak tahu, apakah aku bisa memenuhi persyaratan Anda. Tidak apa, aku hanya ingin mempekerjakan sopir. Ya, sejujurnya. Dulu aku sopir direktur. Sayangnya, aku dijebak dan terpaksa mengantar makanan. Jika bukan, karena bertemu orang baik sepertimu, aku mungkin masih terlilit hutang. Pertemuan kita sungguh takdir. Kalau begitu aku akan memberimu segini setiap bulan. Jumlah ini. 1 yuan tidak masalah. Asal makan dan tempat tinggal disediakan. 1 yuan. Aku bicara sebulan. 1 yuan. Kau akan bekerja sebagai pengawal paruh waktuku. Bagaimana? Sebulan. 1 yuan sebulan. Terima kasih Tuan Xiao. Anda benar-benar dermawan saya. Saya pasti akan bekerja keras. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Untuk pekerjaan, seorang pria harus punya ambisi. Dia tidak boleh mudah menundukkan kepala. Tapi kau berbeda. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Halo Sekretaris Liu. Merekrut sopir yang juga berperan sebagai pengawal. Carikan aku pakaian juga. Harus mengesankan. Tidak ada batasan anggaran. Nona Murong kau menghilang selama setengah tahun. Dan hal pertama yang kau lakukan adalah menyeretku ke rumah sakit. Ada apa? Aku membawamu melihat hasil klinis terbaru. Ini pusat penelitian kami. Semua hasil penelitian kami ada di sini. Bailing ini pusat penelitian. Orang luar tidak diizinkan masuk. Apa kau tidak tahu itu? Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu pekerjaanmu. Aku hanya akan melihat sekilas dan pergi. Xiao Jun benar. Siapapun kau. Bukan peneliti. Tidak diizinkan masuk ke pusat penelitian. Kakek, ini mewakili total investasi di pusat penelitian kami. Tuan Xiao perusahaan kami adalah pemegang saham terbesar. Bahkan pemegang saham tidak bisa masuk tanpa diundang. Ini peraturan rumah sakit. Baiklah semuanya tolong tenang. Selain datang untuk memeriksa perkembangan lokasi, saya juga membawa resep leluhur. Resep ini. Kita saat ini kekurangan waktu untuk meneliti resep biasa. Tuan Xiao silakan pergi. Ketua Fang tidak perlu terburu-buru menolak. Tolong tinjau dulu resepnya. Lalu pertimbangkan apakah akan memproduksinya. Jika niat Tuan Xiao adalah membujuk kami demi keuntungan untuk memproduksi obat, maka kami harus mencari investor lain. Xiao Jun, bisakah kau bicara sedikit saja? Jika kefasihanmu kau salurkan ke dalam penelitian, siapa yang tahu seberapa lebih efisien dirimu? Cerdik, sungguh cerdik. Bolehkah saya bertanya, apakah orang yang mengembangkan resep ini masih ada di antara kita? Jika memungkinkan, saya ingin mengunjunginya. Terus terang Ketua Fang, leluhur kami adalah keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Resep ini ditulis oleh kakak buyut saya. Oh, sayang sekali. Ketua Fang tak perlu disayangkan. Konon resep ini dapat menetralkan 100 racun. Dilihat dari resep ini, ia dapat menetralkan sejumlah besar racun. Apakah ia memiliki efek ajaib seperti itu? Saya tidak yakin. Oleh karena itu, setelah penelitian kami, kita harus melakukan pengujian yang paling ketat. Cie Xiao, apakah maksud Anda bersedia menghadiahkan resep ini kepada kami? Sebagai pemegang saham perusahaan, karena saya telah menyajikan resepnya, itu adalah hadiah. Namun saya punya satu syarat, selama itu tidak mengorbankan prinsip inti kami. Kami bisa menyetujui syarat apapun, jika benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu. Saya harap kita dapat mempercepat produksi massal. Yakinlah, jika obat ini benar-benar memiliki khasiat seperti itu, kami pasti akan mempercepat produksi. Harga. Mengabaikan biaya. Tidak boleh melebihi 5% dari versi yang lebih tinggi. 5%. Perusahaan farmasi saat ini memproduksi obat dengan harga jual di pasaran yang 2 kali lipat atau bahkan lebih dari harga pokok. Menetapkan harga seperti ini bagi para kapitalis itu akan menjadi proposisi yang merugi. Maafkan penilaian saya yang buruk.
Awalnya, saya pikir, Tuan Xiao juga didorong oleh keuntungan. Namun tak disangka, apakah Anda yakin ingin menjualnya? Dengan harga ini, yakin. Tapi hanya, jika benar-benar memiliki efek ajaib ini. Jika tidak memiliki efek ini, tidak perlu produksi massal. Saya akan melakukan yang terbaik. Tetua Fang, tolong, jangan merasa tertekan. Setelah itu, saya akan menghadiahkan resepnya kepada Anda, Tetua Fang. Lagi pula di tangan Anda, Tetua Fang. Resep ini benar-benar dapat mencapai potensi penuhnya. Yakinlah, Tuan Xiao. Saya akan memberikan segalanya. Luar biasa hebat. Ada satu hal yang saya khawatirkan, akan sulit diatasi. Apa itu? Jika obat ini benar-benar berfungsi seperti yang diklaim, itu akan menjadi sangat populer segera setelah dipasarkan. Pada saat itu, para distributor yang digerakkan oleh keuntungan pasti akan menaikkan harga secara diam-diam. Jika kita mengungkapkan harganya kepada semua orang, obatnya tetap akan berakhir di tangan distributor. Masalah ini akan saya tangani sendiri. Tugas terpenting Anda saat ini. Jika Anda mengalami masalah, beritahu saya. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Oke, kalau begitu kalian lanjutkan dan sibukkan diri, aku akan pergi sekarang. Xiao Liu. Apakah Tuan Xiao sudah menikah? Saat ini dia lajang. Tuan Xiao adalah naga sejati di antara para pria, dia mungkin menarik perhatian banyak wanita. Apapun yang terjadi, tidak akan menemukan. Harus memanfaatkannya sendiri. Mengejarnya, oke, aku mengerti. Tuan Xiao, ini adalah rencana proyek dan proposal kami untuk bulan ini. Silakan lihat. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik bulan ini. Manajer Zhang telah memuji, Anda mengatakan Anda rajin dan pekerja keras. Liu Shuya, kau bilang kau putus asa dan Tuan Yue bisa menerimamu. Tapi kau berbohong dan bilang kau diusir dari rumahmu. Pengumuman publik itu, bagaimana kau menjelaskannya? Kupikir, kalau aku kabur, mereka akan meninggalkanku sendiri. Trik apa yang kau mainkan? Sekarang, sayang sekali Tuan Xiao berbaik hati menampungmu. Dan kau terus menipunya dengan kebaikannya. Kau harus tahu bahwa hal-hal tak terjadi 3 kali. Janganlah kufur nikmat. Sekarang kau berperan sebagai korban mencoba segala trik untuk mendapatkan simpati. Berharap membuat Tuan Muda Xiao menyalakan kembali perasaan lamanya. Padamu, aku Liu Shuya. Bersumpah demi langit, jika ada satu kebohongan pun dalam apa yang kukatakan hari ini, semoga aku mati dengan mengerikan. Orang tua itu cabul. Jika aku benar-benar menikah dengannya, dia pasti akan menyiksaku sampai mati. Jangan khawatir, kami akan menemukan cara untuk mencegah mereka menemukanmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi ibu dan kakakku pasti akan datang ke perusahaan dan membuat keributan seperti anjing gila. Aku tak ingin mempermalukan Tuan Xiao. Aku akan pergi dan mengurus prosedur pengunduran diri sekarang. Karyawanku tak bisa diperlakukan seperti ini. Adakah cara lain? Tuan Xiao, apa yang kau rencanakan? Haruskah kita mencari seseorang untuk memberi mereka pelajaran? Itu terlalu mudah bagi mereka. Setelah mereka pulih, mereka bisa keluar dan membuat masalah lagi. Jadi apa maksudmu? Panggil pengacara Shang, ada yang ingin kukatakan padanya. Tuan Xiao akan mengirim seluruh keluarga Liu ke penjara. Kau pergi dan bocorkan kepada mereka informasi bahwa Liu Shuya bekerja di perusahaan. Cobalah untuk membuat mereka datang ke perusahaan dan membuat onar. Aku punya 10.000 cara untuk mengirim mereka ke penjara. Baiklah, aku akan mencoba sebaik mungkin untuk memprovokasi mereka. Kejahatan apa? Aku harus merepotkan Tuan Xiao. Kau pemilik perusahaan ini, kau dicurigai melakukan penculikan. Bebaskan putriku. Kalau tidak, aku akan menuntutmu. Sebagai CL Group Baida, kau sekarang merusak reputasiku. Aku berhak membawamu ke pengadilan. Xiao Juan. Oh, kau masih ingat aku? Kupikir aku telah dilupakan. Bagaimana mungkin kau? Terkejut kan? Pecundang tak berduit yang pernah kau fitnah. Sekarang menjadi CL sebuah perusahaan. Liu Shuya benar-benar payah. Seharusnya dia mempertahankan kesempatan ini. Dia tak perlu menikahi Wang Xiqian, tua bangka itu. Wang Xiqian, bukankah dia mandor yang kumiliki saat aku melakukan pekerjaan serabutan? Kalian berdua benar-benar orang tua yang tak berperasaan. Kalian benar-benar menjual Liu Shuya ke Wang Xiqian seharga 50 san. Bajingan itu. Jika kau tak menyerahkan Liu Shuya hari ini, aku akan membuat keributan di sini. Aku akan memastikan kau tak tenang. Aku ingin lihat bagaimana kau berencana membuat keributan.
Liu Shuya, kau pikir kau bisa bersembunyi di sini dan aku tak akan menemukanmu? Liu Shuya keluar. Liu Shuya juga karyawan perusahaan kami. Selama dia belum meninggalkan lokasi perusahaan kami bertanggung jawab atas dirinya. Ini grup Baida. Kata-kata dan tindakanmu telah memengaruhi perusahaan. Pengacara kami akan mengundangmu untuk minum teh dan mengobrol dengan polisi. Siapa yang kau coba takuti? Liu Shuya, keluar kau. Pengacara Zhang mengganggu ketertiban sosial dan menculik. Apa hukuman untuk kejahatan ini? Tergantung situasinya 3 tahun atau lebih, hingga 10 tahun penjara. Anak durhaka. Dasar tak berguna. Jika kau tak pulang bersamaku hari ini, kupatahkan kakimu. Apa kau menghambur-hamburkan semua uang Wang Xiqian? Jika aku tak kembali denganmu, kau tak akan mudah dengan Wang Xiqian. Dasar jalan kecil, kau akan menikah saat disuruh menikah. Seharusnya kami mematahkan kakimu saat itu. Lihat bagaimana kau lari sekarang. Kau culik anakku. Lepaskan dia sekarang. Putri Anda berdiri tepat di sini aman dan sehat. Tidak ada yang membatasi kebebasannya. Bagaimana ini bisa jadi? Kami menculik putrimu. Pengacara Zhang, orang ini diduga memfitnah CEO perusahaan kami. Undang-undang apa yang berlaku untuknya? Mendisiplinkan putriku sendiri. Hukum apa yang telah kulanggar? Pengacara Zhang, pengumpulan bukti sudah lengkap. Anda bisa bertindak sekarang. Satpam. Bawa mereka pergi. Anda harus pergi ke rumah sakit. Perusahaan akan mengganti biaya Anda. Maaf merepotkanmu, Tuan Xiao. Bukan apa-apa. Aku sudah mengirim orang untuk mengawasi ibumu dan kakakmu. Mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah lagi dalam waktu dekat. Kebaikan Tuan Xiao akan selalu kuingat. Tapi tak ada makan siang gratis. Tuan Xiao, silakan minta apapun yang Anda butuhkan. Selama itu dalam kekuatanku. Sederhana saja. Aku ingin kau menambahkan klausul ke kontrak kerja. Klausul tambahan, di masa depan ketika kau menjadi sukses dan perusahaan lain mencoba merekrutmu, kau tidak diizinkan pergi. Tidak masalah, Tuan Xiao. Soal pindah kerja aku tidak pernah mempertimbangkannya. Dan soal hal-hal yang mendiskreditkan perusahaan, aku sama sekali tidak akan melakukannya. Baiklah, setelah kontrak diselesaikan kembali ke tempat kerjamu dan istirahatlah. Baik, Tuan Xiao. Seperti yang diduga, ketika seseorang punya uang, semua orang di sekitarnya ramah. Kau tak pernah tahu warna asli dari hati yang tulus. Masuk. Kenapa kau tidak fokus pada penelitianmu, malah datang ke sini untuk bersantai? Hasil tesnya sudah keluar, coba tebak. Tidak ada efek samping. Jadi itu berarti kita bisa memproduksi masal pil darurat. Selama kita mengajukan paten dan mendapatkan persetujuan dari otoritas pengatur obat, kita bisa memulai produksi massal. Baiklah, Sekretaris Liu, tolong tangani masalah ini. Jadi Tuan Xiao mengakuisisi grup Xiang untuk mencegah harga pil darurat dikomersialkan. Pil darurat ini bukanlah pil biasa. Pil ini harus memiliki saluran penjualan yang stabil untuk memastikan keamanan yang lebih besar. Aku akan mengatur prosedur pencatatan selanjutnya sekarang. Baiklah, lanjutkan. Berapa harga yang Anda pertimbangkan untuk pil darurat ini? Berapa biayanya? 50 sen. 50 sen, kalau begitu kita tetapkan 55 sen untuk agen perusahaan. Memastikan harga eceran mereka tidak melebihi 60 sen. Apakah Anda yakin dengan titik harga ini? Meskipun niat awal kita adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum, harga ini terlalu. Meskipun kita mungkin mendapat untung lebih sedikit, ini dapat menyelamatkan banyak keluarga. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang. Seperti yang dikatakan Tuan Fang, Anda benar-benar luar biasa. Kemurahan hati Anda sungguh luar biasa. Ini pertama kalinya aku mendengarmu memujiku. Agak tidak biasa. Xiao Juan, apakah kau diutus oleh surga untuk menyelamatkan dunia ini? Jika kau ingin menikah denganku sekarang, kita bisa pergi ke kantor urusan sipil sekarang juga. Mereka belum tutup. Baiklah, kalau begitu separuh hidupku selanjutnya bergantung padamu sekarang. Aku akan kembali bekerja. Tunggu saja angka di rekening banmu meroket. Aku yakin pil darurat ini akan laris manis begitu dipasarkan. Tentu saja. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahanmu.
Halo, kau belum mengunjungiku selama sebulan. Apa kau berkencan dengan orang lain? Bukankah aku sibuk dengan perusahaan farmasi akhir-akhir ini? Aku tidak punya waktu. Kukira, kau pergi menemui Berling lagi kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hubungan saya dan Berling murni profesional. Baiklah, aku tahu aku salah. Aku akan kembali ke villa malam ini. Akan kubuatkan sesuatu yang lezat untukmu. Tak perlu, aku ada urusan bisnis malam ini. Baiklah, aku tutup teleponnya sekarang. Kita bicara soal perempuan yuk. Begitu kau terlalu memanjakan mereka, mereka mulai memanfaatkanmu. Ada yang mengganggu pikiranmu, Tuan Xiao? Ambil Xiao Yu sebagai contoh. Aku bisa memastikan dia punya semua yang dibutuhkannya. Awalnya dia penurut dan bijaksana, tapi seiring waktu, dia berharap tahu. Bersamanya 247. Kurasa Nona Murong dan Anda cukup cocok. Barangkali Xiao Yu memang ditakdirkan hanya sebagai fase dalam hidupmu. Berling, apa kau tak lihat? Cara Nona Murong memandangmu berbeda dari yang lain? Bedanya apa? Tuan Xiao, meskipun Anda adalah atasku, caramu menangani hubungan sungguh payah. Apa kau bilang kalau Berling menyukaiku? Jika kau tidak mengejar hal-hal tertentu, itu akan menjadi milik orang lain. Kenapa kalian semua bicara berbelit-belit hari ini? Aku hanya bisa membantumu segini. Aku masih ada pekerjaan. Pikirkan sendiri. Tuan Xiao, penelitian Baida Group dalam teknologi farmasi, Baida Phone, semuanya dipuji oleh orang-orang di seluruh negeri. Apakah obat yang ditargetkan Baida Pharmaceuticals ditawarkan dengan harga terjangkau, seperti pil penyelamat jantung sebelumnya? Niat awal grup Baida kami adalah membuat layanan kesehatan terjangkau dan mudah diakses semua orang. Ini prinsip perusahaan kami. Kudengar beberapa hari lagi, Anda akan menikahi Nona Murong. Benarkah kabar ini? Aku dan Nona Murong saling mencintai. Dan aku berterima kasih atas doa baik dari semua teman. Kalian semua harus datang ke pernikahan kami. Selamat, Tuan Xiao. Baiklah. Tuan. Show kita. Tuan Xiao ada apa? Tuan Xiao. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Halo, Bu. Dasar pemalas. Sudah siang begini, kenapa masih tidur? Ayo bantu Ibu menggarap ladang. Bu, Ibu baik-baik saja. Ada apa denganmu? Cepatlah kemari. Baiklah, aku akan pulang untuk makan siang. Orang terkaya di dunia. Selama ibuku masih hidup, aku takkan menukarnya dengan apapun.